Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Rahman dengan NIM 172200081 Teknik Elektronika. Guna memenuhi tugas akhir pada mata kuliah topik riset elektronika, yang pertama yang saya hormati Al Mukarrom, dosen pengampu mata kuliah tersebut, yaitu IR Mauludi Manfaluti ST MT IPU. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu sebutkan judul jurnal tersebut yang mempublis tahun penerbit dan nama peneliti, sertakan link jurnal tersebut. Baik, judul yang mempublis yaitu Rancang Bangun Sistem Keamanan Sepeda Motor Menggunakan RFID dan Personal Identifikasi Nomor PIN Berbasis Microcontroller Atmega 16. Yang mempubliskannya yaitu Galang Yuda Murihraja dan Fajar Setio Budi. Adapun link referensi jurnalnya yaitu telah saya lampirkan di sini. Link jurnalnya itu berikut link jurnalnya, bisa dilihat di sini, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Keamanan Sepeda Motor Menggunakan RFID dan Personal Identifikasi Nomor PIN Berbasis Microcontroller Atmega. Mana jurnal ini terakreditasi Sinta 5 pada tahun 2019. Baik, selanjutnya soal berikutnya, alasan ilmiah saya untuk memilih jurnal tersebut yaitu sebagai referensi dari penelitian yang tengah saya lakukan serta untuk pengembangan dari penelitian terdahulu. Oke. Yang melatar belakanginya yaitu dengan dapat dilihat dari jurnal ini, latar belakangnya dengan bertambahnya berkendaraan sepeda motor di perkotaan diikuti dengan bertambahnya kasus pencurian sepeda motor dikarenakan kesadaran masyarakat tentang sistem pengamanan sepeda motor yang masih kurang. Intensitas kejadian pencurian sepeda motor dengan pengungkapannya pun masih jauh berbandingannya. Berdasarkan data Poltabes Semarang di 3 bulan awal 2015, yaitu Januari Maret, terjadi 186 curanmor di Semarang, baik roda 2 maupun roda 4. Poltabes hanya bisa mengungkap 22 kasus. Tren seperti ini hampir tidak berubah dari tahun ke tahun. Kebutuhan atau penggunaan teknologi sistem informasi menjadi hal yang tak terelakkan lagi di masa ini. Mungkin latar belakangnya bisa dilihat dari jurnal tersebut. Langsung saja ke soal berikutnya. Rumusan masalah penelitiannya antara lain yaitu bagaimana mengidentifikasi sistem keamanan sepeda motor, bagaimana rancang bangun sistem keamanan kendaraan bermotor menggunakan RFID dan Personal Identification Number. Dan solusi dari penelitiannya itu mengidentifikasi kelemahan sistem lama pada sistem kunci sepeda motor konvensional.
mampu mendapatkan suatu sistem pengamanan kendaraan bermotor yang dapat diandalkan pengembangan RFID dan personal identification number PIN sebagai alternatif dalam pembuat sistem keamanan kendaraan. Mungkin rumusan masalahnya bisa lihat di sini di jurnal tersebut. Dan tujuan penelitiannya ada 3 poin di sini. Verifikasi nomor sebagai alternatif dalam membuat sistem keamanan kendaraan. Oke, selanjutnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dari hasil penelitiannya yaitu Purnomo Ragil yang diterbitkan pada tahun 2015, membuat alat pengamanan sepeda motor berbasis microcontroller Atmega 8 dan SMS gateway. Hasilnya yaitu sistem bekerja normal pada tegangan lebih dari 5 volt. Penggunaan sensor magnetik sangat berpengaruh ketika mendeteksi perubahan posisi pada stang kemudi. Alat tersebut hanya akan mengirim SMS ke nomor ponsel yang telah disetting pada program, sehingga untuk mengubah nomor tujuan harus memprogram ulang. Kecepatan pengiriman SMS sangat tergantung pada kualitas layanan perusahaan penyedia jaringan GSM atau Global System for Mobile Connection. Pemakaian jenis SIM card provider dari produk yang sama akan mempunyai nilai tempuh SMS yang relatif cepat. Kemudian saya akan menunjukkan penelitian sebelumnya. Sebelumnya yang terbitkan pada 1 Maret 2015. Itu pembuatan alat pengamanan sepeda motor berbasis microcontroller Atmega 8 dan SMS gateway yang dipublish oleh Ragil Purnomo dan Nurul Ilman Fadil. Dan perancangan sistemnya dapat dilihat di sini. Mungkin ke pertanyaan berikutnya. Novelty dari jurnal tersebut antara lain radio frekuensi identifikasi adalah suatu metode identifikasi secara otomatis dengan proses transfer data yang contactless atau tidak bersentuhan antara peralatan yang memuat data dengan pembacanya, pengidentifikasinya, sehingga lebih fleksibel. Microcontroller sebagai terobosan teknologi mikrokontroler dan mikrokomputer hadir memenuhi kebutuhan pasar dan teknologi terbaru. Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer lengkap dalam suatu servis chip. Mikrokontroler lebih dari sekedar sebuah mikroprosesor karena sudah terdapat atau berisikan ROM, read only memory, RAM, read write memory, beberapa masukan maupun keluaran, dan beberapa peripheral seperti pencacah waktu, ACD, analog to digital converter, DAC atau digital to analog converter, dan serial komunikasi. Personal Identification Number atau PIN merupakan angka rahasia
antara pengguna dan sistem yang dapat digunakan untuk autentikasi penggunaan ke sistem. Lalu yang perlu dilakukan dalam melengkapi riset lanjutan dari jurnal tersebut antara lain, setelah perancangan alat selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan pengujian. Tahap pengujian bertujuan untuk melihat performansi alat apakah bekerja sesuai dengan yang sudah dirancang, lalu pengguna dapat dengan mudah mematikan dan menghidupkan sepeda motor serta melacak sepeda motor melalui aplikasi. Aplikasi dapat menampilkan status motor dalam keadaan mati atau hidup serta menampilkan hasil pelacakan sepeda motor di Google Maps. Kemudian aplikasi ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama terkoneksi dengan internet. Lalu penutup dan kesimpulan dari referensi jurnal tersebut menjadi inspirasi saya dalam melakukan penelitian yang akan saya lakukan. Saya juga berharap dapat mengembangkan teknologi dari penelitian terdahulu. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, juga tutur kata saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.